Paduka Ketua, Tuan Yang Mulia. Sesudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Doko Ritsujian Bityo Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua Yang Mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia? Paduka Tuan Ketua Yang Mulia minta kepada sidang Doko Ritsujian Bityo Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf, beribu maaf. Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua Yang Mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofische grondleggen daripada Indonesia Merdeka. Filosofis grondleggen itulah fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka Tuan Ketua Yang Mulia. Tetapi lebih dahulu izinkanlah saya memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya adalah political independence, politik onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan politik onafhankelijkheid? Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saya berkata, tatkala Doko Ritsujian Bityo Sakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini, Zwarsitik, akan perkataan yang kecil-kecil, Zwarwitsik, sampai kata orang Jawa itu jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya. Alangkah berbedanya isi itu jikalau kita berkata sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai sampai jelimet. Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka? Padahal 80% dari rakyatnya terdiri dari kaum Baduy yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu. Bacalah buku Armstrong yang menerjemahkan atau menceritakan tentang Ibnu Saud. Di situ ternyata bahwa tatkala Ibnu Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengerti atau mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari, otomobil Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Baduy di Saudi Arabia itu. Toh Saudi Arabia merdeka.